Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Perkenalkan, saya Romo Dedi. Saya berasal dari Paroki Marganingsih Kalasan, terutama dari wilayah Kalasan Tengah. Salam kenal. Halo adik-adik. Aku bangga jadi anak Katolik. Penuh kasih berdoa untuk kawan. Penuh kasih bersih untuk kawan. Korban kesaksian akan kulakukan. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Bangga jadi anak Katolik. Korban kesaksian akan kulakukan. Oh, kenapa kita setiap berdoa harus tanda salib? Pertanyaan pertama, Romo, mengapa kita kalau berdoa harus membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Amin. Jawabannya adalah saat kita berdoa, kita mengingat pembaptisan yang sudah diterima oleh adik-adik dan juga mengingatkan akan iman kepercayaan kita, yaitu Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka kalau adik-adik berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin, mengingatkan kita Allah yang mencintai adik-adik dan Allah yang kita imani. Begitu adik-adik. Kenapa salibnya kita ada Yesusnya ya? Pertanyaan selanjutnya, mengapa disalib ada Tuhan Yesusnya? Karena saat kita melihat salib, kita melihat kasih Yesus yang amat besar. Jadi saat adik-adik melihat salib, oh itu Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mencintaiku sampai wafat di kayu salib. Sehingga adik-adik bisa bahagia dan bisa hidup dengan riang gembira karena Yesus yang rela mati di salib menunjukkan cinta yang besar kepada adik-adik semua. Gitu. Kenapa Katolik sama Kristen beda? Pertanyaan yang lain, Romo, apa tuh bedanya Katolik dan Kristen? Wah, ini pertanyaan yang jawabannya itu panjang adik-adik. Tetapi Romo mau memberikan beberapa tanda perbedaan antara Katolik dan Kristen. Yang pertama, kalau Katolik itu mengakui Paus sebagai pimpinan atau pengganti Rasul Petrus. Kalau Kristen tidak mengakui Paus sebagai pengganti Petrus. Mereka berdiri sendiri-sendiri sesuai jemaat mereka. Yang kedua, kalau melihat salibnya, salib umat Katolik ada tubuh Yesusnya, Yesus yang disalib. Tapi kalau Kristen tidak ada tubuh Yesusnya, hanya ada kayu salibnya. Lalu yang ketiga, devosi Maria di gereja Katolik lebih tampak, tetapi di gereja Kristen tidak begitu tampak. Lalu yang keempat, kalau di Katolik itu ada sakramen-sakramen. Ada sakramen baptis, Katolik Kristen juga ada. Sakramen perjamuan, Ekaristi, di Katolik lebih tampak dengan ada tubuh dan darah Kristus. Ada sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen imamat, sakramen perkawinan. Dan di Kristen tidak begitu tampak adanya sakramen. Dan masih banyak. Tapi untuk adik-adik yang pasti
Itu saja dulu berapa tanda-tanda yang sederhana yang bisa membedakan, oh ini Katolik, oh ini Kristen. Seperti itu adik-adik. Ma, yang ngajarin Bapak kami Yesus ya. Pertanyaan selanjutnya, Romo, apakah doa Bapa kami itu yang mengajarkan Yesus sendiri? Jawabannya adalah iya adik-adik. Jadi Yesus dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13 mengatakan tentang hal berdoa. Dan Yesus mengajarkan doa itu untuk murid-muridnya. Maka kita juga sebagai murid diajak untuk berdoa juga Bapa kami. Karena Bapa kami adalah doa yang bagus dan sangat disarankan oleh Yesus bagi kita. Maka adik-adik kalau bisa setiap hari berdoa Bapa kami setelah bangun tidur, atau sebelum sekolah, atau saat mau tidur malam, berdoa Bapa kami ya. Gitu adik-adik. Saya Romo Dedi mengucapkan selamat Hari Anak Nasional. Anak terlindungi, Indonesia maju.